Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tujuan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Dengan soal ijazah palsu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya, udah. Sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Masih di Jakarta, ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam. Hah? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Ya. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih di Jakarta umum atau Solo Pak? Ini dilaporkan tindak pidana umum atau? Sekarang masih di Jakarta. Belum mencapai titik temu. Belum mencapai. Kalau dikatakan gagal tidak, tadi saya sudah matur, rekan kami sudah tunjukkan ada jadwalnya sampai dengan tanggal 21 Mei. Nah artinya sudah disepakati jadwal itu dan tentu nanti ada upaya-upaya konstruktif. Kalau hari pertama bledar-bledar ya biasa saja lah, ya bisa. Karena memang kepentingannya berbeda, tetapi siapa tahu tadi juga disampaikan oleh mediator bahwa alangkah baiknya berulang-ulang belum mengatakan tolong dicermati pasal 6 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tentang mediasi bahwa yang hadir itu prinsipal kecuali keluar negeri, tugas negara atau sedang sakit. Dan kalau kita lihat 3 alasan itu di pasal 6 itu tidak terdapat pada perkara Pak Jokowi, karena Pak Jokowi justru hari ini membuat laporan ke Polda Metro, ya. Berarti di mediasi berikutnya itu agendanya tetap menghadirkan tergugat? Ya, sebisa mungkin menghadirkan itu. Kalau tidak, yang upaya yang kedua adalah terjadi kaukus. Kaukus itu semacam rembukan yang intensif gitu. Jadi dipertemukan mediator dengan para pihak, ya, tapi di dalam ruangan sendiri-sendiri. Iya, betul. Ya. Untuk mengetahui mediator seperti apa kemauan saya ditemui tapi oleh belum ya kalau tadi belum. Makanya itu yang saya bilang profesional ini. Berarti kalau hari ini tadi substansinya saya jadi menyampaikan resume kesimpulan dari panjang lebar gugatan kita. Berapa lembar gugatan kita? Sekitar 23 lembar itu hanya saya singkat menjadi 1 lembar. Intinya apa Pak? Intinya saya mengatakan bahwa ini sebuah legacy. Ketika seorang mantan kepala negara hadir di sebuah persidangan dan menyampaikan tentang keberadaan ijazahnya, itu sebuah legacy, sebuah warisan yang jujur begitu dan sangat tidak elok ya. Kalau untuk melihat ijazah saja harus berdebat seperti ini, harus banyak orang masuk penjara berseri-seri, sementara negara ini sudah hampir 80 tahun dan tidak pernah yang namanya terjadi seorang mantan presiden itu dipersoalkan masalah ijazahnya. Jadi artinya ini kan something different, ada sesuatu yang lain yang terjadi pada diri Pak Jokowi. So, kalau pengadilan itu dibuka, ini akan jadi kelas akademis lagi, akan jadi duel argumentasi. Apakah ini pidana?
Apakah fitnah itu boleh diajukan antara pemilih dan yang dipilih, antara presiden dan pemilihnya? Kan itu masalahnya. Jadi akan jadi konyol sebetulnya. Nah, saya cuma mau ingatkan pada para lawyernya Pak Jokowi, kalian akan ada dalam jebakan intelektualitas. Jadi akan diuji pengetahuan kalian tentang apa yang disebut hubungan individual yang diatur dalam KUHP itu. Tiba-tiba nanti pokoknya main gugat, adukan, polisikan. Padahal harusnya yang benar adalah sebagai penguasa, mantan Presiden Jokowi harus tunduk pada yang namanya good governance, clean government. Salah satunya adalah transparansi. Transparan, menunjukkan ijazahnya. Wah, saya tidak punya kewajiban. Mahfud MD bilang harusnya terbuka. Tapi kalau menolak untuk terbuka, ya bisa melalui sengketa informasi publik atau KIP, Komisi Informasi Publik. Pusat ya, KIP, ada KID juga, Komisi Informasi Daerah. Jadi begitu sahabat daerah sekalian ya. Jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung itu benar, korek, 100% saya setuju. Tidak ada yang namanya fitnah dalam hubungan kepala negara dan warga negara. Karena kepala negara itu benda mati, warga negara itu sebuah status yang melekat dalam dirinya fungsi-fungsi kenegaraan. mereka yang menuduh itu dianggap melakukan fitnah, nah itu salah lagi itu secara ilmu pidana. Karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antar warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Di dalam antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara. Nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Egy Sujana, Roy Suryo segala macam itu adalah warga negara yang menginginkan keterbukaan informasi. Jadi yang ditagih ada informasi. Tidak ada orang yang menghina Pak Jokowi atau menganggap bahwa ini soal individual atau soal pribadi. Tidak, ini soal bernegara. Jadi sekali lagi itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah dan undang-undang ITE atau segala macam salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi, begitu dalilnya tuh. Moral code itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsipnya tuh. Saya pikir Rocky sangat menarik ya kalau Pak Jokowi membawa kasus ini ke pengadilan ya. Kalau kemudian dasarnya Jokowi merasa dicemarkan nama baiknya, difitnah gitu. Nah, ini bagaimanapun juga sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan. Banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap gitu, dan kasus ini pasti akan sangat menjadi perhatian publik, bukan hanya di domestik tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Ya benar Herso, kalau pengadilan itu dibuka ini akan jadi kelas akademis lagi, akan jadi duel argumentasi. Apakah ini pidana? Apakah fitnah itu boleh diajukan antara pemilih dan yang dipilih, antara presiden dan pemilihnya? Kan itu masalahnya. Jadi akan jadi konyol sebetulnya. Nah, saya cuma mau ingatkan pada para lawyernya Pak Jokowi, kalian akan ada dalam jebakan intelektualitas. Jadi akan diuji pengetahuan kalian tentang apa yang disebut hubungan individual yang diatur dalam KUHP itu. Tiba-tiba nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa
Jumpa lagi dalam channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, saudara sekalian, ini ada pernyataan yang menarik ya dari Rocky Gerung, no Rocky no party. Dan apa yang disampaikan Rocky, saya tidak hanya menyetujuinya, tapi memahami semaham-pahamnya. Makanya saya katakan yang namanya presiden, kepala negara itu benda mati. Dia tidak punya perasaan. Jadi dia tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah kalau ada warga negara mempersoalkan dirinya. Dan yang dipersoalkan ini adalah tata administrasi berpemerintahan. Ini soal ijazah itu bukan soal personal, tapi soal administrasi pemerintahan. Jadi ada warga negara, sekelompok warga negara dengan keyakinannya didukung oleh scientific approach, pendekatan ilmiah, menyatakan ijazah Presiden Jokowi palsu. Lalu salahnya di mana? Ketika Presiden tidak kunjung memperlihatkan ijazahnya untuk mengcounter pendapat tersebut. Bahkan berdalih, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. That's right. Dalam kasus perdata yang pertama membuktikan adalah siapa yang mendalilkan. Dan TPUA mendalilkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Untuk itu mereka sudah siap dengan pembuktian. Mereka sudah siap dengan Roy Suryo. Mungkin sekarang Tamar Rismon Sianipar. Mungkin juga Dr. Tiva. Mungkin juga ahli-ahli digital forensik lainnya. Tapi masalahnya adalah pengadilan menghindar. Tiba-tiba pengadilan memutuskan tidak berwenang untuk mempersidangkan atau memeriksa perkara ini. Itu kan soalnya. Padahal yang diminta oleh warga negara adalah transparansi, akuntabilitas. Jadi benar, kacau cara berpikirnya. Saya kadang-kadang sedih. Cara berpikir lawyer-lawyer sekarang yang maju tak gentar membela, bukan yang bayar, membela penguasa. Padahal penguasa tidak perlu dibela. Penguasa itu orang yang powerful. Orang yang memiliki resources kekuasaan untuk membela dirinya sendiri. Kenapa? Ngapain dia dibela oleh pengacara profesional? Justru kita bertanya. Pengacara profesional yang membela tersebut, apakah dibayar atau tidak? Apakah dibayar dengan layak atau tidak? Dugaan saya tidak dibayar. Kalau tidak dibayar itu namanya gratifikasi. Jangan lupa, sekarang pun Jokowi bisa terkena gratifikasi karena dia masih Dewan Penasehat atau Pengawas Danantara. Masih menjadi pejabat publik. Ya, kalau diumumkan One Team Press, jangan-jangan dia juga dapat sebagai One Team Press. Jadi dia masih menjadi pejabat publik. Dan yang dipermasalahkan itu adalah periode ketika dia menjadi elected official. Paham ya? Susah benar kadang-kadang yang namanya lawyer, penegak hukum yang tidak paham berparadigma ilmu pengetahuan dan berpemerintahan, hukum dan pemerintahan. Pokoknya main gugat, adukan, polisikan. Padahal harusnya yang benar adalah sebagai penguasa, mantan Presiden Jokowi harus tunduk pada yang namanya good governance, clean government. Salah satunya adalah transparansi. Transparan, menunjukkan ijazahnya. Wah, saya tidak punya kewajiban. Mahfud MD bilang harusnya terbuka. Tapi kalau menolak untuk terbuka, ya bisa melalui sengketa informasi publik atau KIP, Komisi Informasi Publik. Pusat ya, KIP, ada KID juga, Komisi Informasi Daerah. Jadi begitu sahabat RS sekalian ya. Jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung itu benar, korek, 100% saya setuju. Tidak ada yang namanya fitnah dalam hubungan kepala negara dan warga negara. Karena kepala negara itu benda mati,
warga negara itu sebuah status yang melekat dalam dirinya fungsi-fungsi kenegaraan dalam diri warga negara. Misalnya berpartisipasi dalam pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Loh, kan dia nggak ada jabatan. Berpartisipasi dalam pemerintahan dalam arti luas itu macam-macam. Ikut pemilu, ngontrol jalannya pemerintahan, dan lain sebagainya. Mempermasalahkan ijazah yang diduga palsu itu merupakan bagian dari partisipasi dalam pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas yaitu jalannya republik ini. Jadi jalannya republik ini tidak hanya digerakkan oleh pejabat publik, tapi terutama digerakkan oleh warga negara. Karena negara itu tidak hanya penguasa isinya, tapi juga warga negara atau penduduk dan wilayah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya. Pembelajaran terhadap lawyer yang kapasitasnya hanya bicara tentang kami adukan, kami proses hukum dan lain sebagainya. Tanpa berpikir paradigmatik bahwa yang dipersoalkan itu bukan Jokowi as a person, ya, sebagai the father of 3 orang anak, tetapi yang dipermasalahkan Joko Widodo seorang presiden Republik Indonesia dan sekarang walaupun mantan presiden masih menjadi pejabat publik. Jangan lupa periode yang dipersoalkan itu adalah periode ketika dia menggunakan ijazah itu untuk terpilih sebagai the elected official, baik wali kota, gubernur maupun presiden. Itu soalnya ya, mudah-mudahan paham. Lagi pula kalau dalam perspektif hukum pidana, kalau kita mengadukan satu perkara pidana, lalu kemudian ada laporan pencemaran nama baik, diselesaikan dulu pengaduan perkara pidananya. Bukan diproses pencemaran nama baiknya. Dan untung pasal-pasal ngawur di Undang-Undang 1 1946 dihapuskan sudah. Menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Walaupun masih dipakai juga pasal ujaran kebencian. Padahal saya sudah katakan ujaran kebencian itu basisnya harus sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Lah Jokowi Presiden Republik Indonesia kok dinilai sebagai sara. Suku bukan dia, agama bukan, ras bukan, golongan juga bukan. Dia adalah belongs to the republic, belongs to the all people. Dia milik semua rakyat. Karena dia milik semua rakyat, maka rakyat berhak untuk mengontrolnya. Ya, rasa cinta itu ditunjukkan dengan 2 jalan. Satu, memuji-muji biar dapat jabatan barangkali. Yang kedua adalah menjaga, kritis terhadap jalannya pemerintahan. Ya. Nilainya yang lebih besar yang kritis sesungguhnya karena dia mencegah yang namanya kemungkaran. Jadi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu two side in one coin. Gak bisa kita amar ma'ruf saja. Nahi mungkar juga harus jalan. Jadi mereka yang memuji-muji bisa jadi mereka beramar ma'ruf, berbuat kebaikan. Tetapi mereka tidak menjalankan sisi lainnya yaitu mencegah kemungkaran. Jadi nggak bisa kemudian ijazah palsu ya sudahlah, nggak usah dipersoalkan lagi. Tidak. Ini pembelajaran bagi kita semua bahwa negara ini harus dijalankan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya azas apa? Transparansi. Salah 2-nya partisipasi. Salah 3-nya kecermatan. Salah 4-nya akuntabilitas. Jadi kalau misalnya KPU Kota Solo lolos tidak scrutinize soal ijazah, KPU tidak scrutinize, KPU DKI juga tidak scrutinize soal asli atau tidaknya ijazah, maka mereka tidak bekerja dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Begitu ya. Jadi kita harus paham. Jangan main serudak-seruduk, gugat sana, gugat sini. Padahal simple. Kalau memang punya senjata atau ijazah aslinya, ya tinggal ditunjukkan saja sesungguhnya. Ngapain pusing-pusing? Ya kan? UGM pun nggak perlu pusing-pusing juga. Tinggal fasilitasi,
kedua belah pihak, maka yang terjadi adalah sebuah pencarian kebenaran kalau masing-masing pihak berani. Ini kan yang berani cuma TPUA doang, Pak Jokowi nggak berani untuk terbuka, untuk transparan. Maka ini Roy Suryo menulis gara-gara takut difoto ijazahnya, ya, trending diploma challenge dan animasi AI Olympus Galia Medusa, apa maksudnya ini? Jadi sobat era sekalian, sobat era sekalian, ini juga ada kata Komarudin Hidayat, ya, walaupun tentu tidak sederhana itu ya, tetapi apa yang disampaikannya juga perlu perenungan. Kata mantan rektor UIN ini ya, Komarudin Hidayat mengatakan, ya UGM tidak boleh. Masalah ini ringan, ya UGM tinggal memfasilitasi saja. Tapi sekali lagi, memfasilitasi itu kalau seandainya ada keberanian moral. Nah, dalam konteks ini, UGM tunduk di bawah kekuasaan. Jangan lupa, ketua ya Majelis Wali Amanat itu masih Pratikno masih punya pengaruh besar terhadap rektor UGM. Sementara Pratikno adalah andalan Joko Widodo yang sampai sekarang masih berkuasa. Jadi ya susah-susah mudah lah. Karena itu integritas seorang Ova Emilia itu dipertahankan. Anda tidak perlu takut kehilangan jabatan atau kehilangan apapun ya untuk mengucapkan kebenaran. Ini kritik Komarudin Hidayat ya yang disampaikan ke saya, entah disengaja atau tidak, kayaknya disengaja dia biar saya membacakannya. Di Instagram ya. Dia nulis, apa kabar UGM? Nanti saya kasih anunya dulu ya. Saya kasih anunya, linknya ya ke RH dulu. Dia bilang, nih. Apa kabar UGM? Saya telah disuguhi berita tentang polemik keaslian ijazah Jokowi. Yang menuduh mengaku alumni UGM. Yang dituduh juga mengaku alumni UGM. Kalau yang menuduh itu ya benar-benar alumni UGM, bukan mengaku. Dr. Tifa, kemudian Rismon, Roy Suryo itu exactly itu adalah alumni UGM. Jadi bukan mengaku lagi. Persoalan jadi ruwet karena melibatkan isu hukum dan politik. Padahal kalau mau dibuat mudah, persoalannya sangat mudah. UGM sebagai alma mater panggil dua anaknya yang bersengketa ke kampus. Alma mater bertindak sebagai wasit yang adil demi menjaga nama baik UGM sendiri. Buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam sengketa itu. Sebagai lembaga ilmiah dan peradaban, Rektor UGM pasti tahu cara dan prosedur pembuktiannya. Hayo! Segera akhiri pertengkaran ini. Malu rasanya kalau UGM tidak mampu mengungkap dan menyelesaikan persoalan sepele ini. Kalau urusan kecil yang kasat mata saja bertele-tele, bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa yang jauh lebih besar dan kompleks? Ini kata Komarudin Hidayat, ya. Rektor, mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tapi Komarudin lupa, UGM itu tidak bertindak sebagai bapak atau ibu terhadap dua alma maternya. Dia bertindak sebagai anak buah. Karena satu alma mater penguasa yang sudah memegang erat UGM melalui Pratikno. Jadi tak semudah itu Ferguson. Karena itu ya, kita nanti lihatlah ke depan bagaimana ya. Saya bacakan sedikit ya, karena sudah maghrib. Dari Teguh Santoso. Actori incumbit probatio atau beban pembuktian ada kepada penuduh padahal materi pembuktian dalam penguasaan tertuduh. Bagaimana logika para lawyers Jokowi? Tidak begitu. Memang beban pembuktian ada pihak yang menggugat. Nah, pihak penggugat sudah mendalilkan itu palsu. Kalau mau dibantah, nah
dalam membantah itu perlu bukti juga. Jadi ada timbal baliknya di sana. Kecuali tidak mau membantah. Kalau tidak mau membantah, ya dalil penggugat harus dianggap benar karena tidak ada bantahan. Begitu soalnya. Ini tidak dibantah tapi dalil penggugat dianggap salah. Atau Bambang Tri dituduh atau didakwa berdasarkan menyebarkan berita bohong soal ijazah palsu. Tapi tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya apa. Jadi hakim memutuskan sesuatu hanya berdasarkan mata yang gak jelas. Tertutup. Tapi bukan tertutup tidak adil. Tapi tertutup untuk terdakwa. Tapi terbuka lebar untuk pihak-pihak yang ada kepentingan kekuasaannya. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi. I do agree with Rocky Gerung. Nothing to do dengan fitnah dan lain sebagainya. Ini adalah hubungan antara negara dan warga negara, di mana kepala negara wajib menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparan dalam hal ijazah yang dipermasalahkan banyak pihak. Itu saja, sudah maghrib ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.